kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah dan pengurus Masjid Nurul Hijrah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita nanti sama-sama merenungkan tentang ayat-ayat Allah, tentang ilmu-ilmu Allah untuk mendapat keberkahan dan ridhonya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan, kita niatkan, wabil khusus kita doakan ketua masjid, pengurus, para asatid, para donatur, dan jamaah Masjid Nurul Hijrah yang selama ini memakmurkan masjid, wabil khusus yang ada di sini pada subuh kali ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan, apa yang diinvestasikan melalui Masjid Nurul Hijrah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang di rumah memuliakan Allah, perkenalkan, nama saya Ade Permana. Jadi walaupun nanti sudah 30 tahun ke depan saya masih muda Pak, karena masih dipanggil Ade gitu ya. Saya kelahiran Tanjung Priuk, ayah saya Subang, ibu saya Purwakarta, kakek saya Bandeng. Jadi numpang lahir aja di Priuk. Lalu 7 tahun yang lalu hijrah saya ke Depok di Cimanggis Gas Alam. Saya saat ini diamanahkan menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam di Kota Depok. Alhamdulillah saya punya majelis zikir, itu adalah untuk terapi al-hikmah. Jadi saya buka pengobatan, tapi sering juga keliling Depok. Tadi malam saya 2 tempat sampai jam 2 pagi mengobati anak kecil perempuan dengan ayahnya seorang ustaz. Juga ada rumah makan di Pondok Duta. Jadi keliling aja Pak kita, ya, dakwah juga, kita pengobatan juga. Maka subuh kali ini mudah-mudahan kajian kita menjadi rutin tiap bulan sekali, ya Pak Ketua Masjid. Mudah-mudahan niat kita bisa diistiqomahkan. Kajian kita namanya kajian Al-Hikmah. Apa kajian Al-Hikmah? Kajian untuk kita memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah. Ud'u, ajaklah, serukanlah, berdakwahlah untuk jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu pemahaman. Jadi kalau ibu mendengar kalimat hikmah jangan berpikiran wah ini ilmu yang aneh-aneh gitu ya. Saya terapi, bahkan Pak Wakil Wali Kota Depok, Pak Imam Budi Hartono, itu saya terapi secara kejepitnya, ya. Bahkan minyak, nanti saya bagikan yang bisa jawab, minyak al-hikmah itu sudah alhamdulillah di Depok ini masjid-masjid, para ustadz itu yang menjualkan minyak al-hikmah buat terapi pengobatan, itu produksi saya sendiri. Jadi alhamdulillah Pak Imam Budi Hartono juga memesan 1000 botol minyak al-hikmah ini dengan foto beliau untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Kota Depok. Nanti saya kasih hadiah yang bisa jawab. Alhamdulillah ibu bapak, biar nggak ngantuk ya, kita santai saja, namanya awal kan. Saya ingin kita sama-sama memahami tentang hikmah. Wabil khusus apa awal kita bahas tentang Islam. Selama ini kan kalau ditanya pasti kita hafal di luar kepala. Apalagi yang pernah belajar Safinah pasti memahami ya apa itu rukun Islam. Maka siapa yang bisa jawab rukun Islam? Ada berapa ibu bapak? Nah, sebutin maksudnya. Ya, ayo sebutin nih, saya kasih minyak al-hikmah. Siapa yang bisa nyebutin? Anak-anak boleh? Ah iya bapak, boleh deh pak, yang ngaju. Ya boleh, ini maju. Ya sini, santai aja. Ayo sini, sebutin. Rukun Islam. Rukun Islam. Pakai bahasa Inggris. Udah bahasa Indonesia aja. Ya, Bismillah dulu. Rukun Islam. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rukun Islam ada 5, yang satu syahadat. Ya. 2 sholat. 3 zakat. 4 puasa. 5 pergi haji bila umur. Alhamdulillah. Nah ini hadiahnya. Ya, pinter ya, soleh ya. Alhamdulillah. Biar nggak ngantuk bu ya, mancing dulu. Jadi ada 5. Nah saya bahas, mudah-mudahan memang ini nggak akan selesai, tapi mudah-mudahan kita rutin. Nanti kalau misalkan cuma 2 yang bisa kita bahas, 2 lagi bulan depan. Ini saya contohkan, ini apa nih bu? Air mineral. Mereknya Santri ya. Nah, saya juga santri ya. Saya pesantren 12 tahun di Subang, Purwakarta, Sukabumi. Nah, ini kita ibaratkan pada subuh kali ini adalah Islam. Biar kita paham nih, kita bisa memahami.
Jadi aqua ini kita ibaratkan Islam. Jari saya yang megang aqua ini rukun Islam. Syahadat saya ibaratkan jempol. Telunjuk saya ibaratkan sholat. Jari tengah zakat, jari manis puasa Ramadan, jari kelingking adalah haji. Ya. Ini biar kita gampang memahaminya. Islam dipegang oleh 5 rukun. Orang yang mengaku Islam menjalankan 5 rukun, maka pantas dia disebut Islam. Coba kita tes satu-satu. Orang mengaku Islam tidak menjalankan haji, saya lepas jari kelingkingnya, masih disebut Islam nggak Pak? Kenapa? Karena akuanya nggak jatuh. Karena haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, wajib nggak haji? Ya, nggak wajib. Jangan dipaksain. Sampai jual rumah, jual sawah untuk bisa berangkat haji. Tahun ini Bu, 9.000 jamaah haji reguler yang tidak bisa berangkat karena ketutup oleh haji furoda. Ya, sekarang ini yang namanya, dulu tuh haji plus saja orang udah, wih hebat bisa haji plus ya, seharga mobil. Nah sekarang Bu, itu 300 juta per orang haji furoda tuh. Bahkan saya punya teman kemarin berangkat 1 miliar 3 orang. Bayangkan, akhirnya yang reguler 9.000 orang tidak bisa berangkat. Jadi jangan dipaksakan, mudah-mudahan pemerintah merubah lagi nih. Tapi alhamdulillah katanya di DPR sudah dirubah. Jadi tidak lagi memudahkan orang untuk dapat kuota haji furoda. Karena kasihan yang reguler yang udah menunggu bertahun-tahun nabung 1.000 2.000 ya. Nah, haji bagi yang mampu, kalau nggak mampu haji jangan dipaksakan. Nah, kebetulan nih ada cerita, ada seorang pemuda Bu datang ke rumah saya. Ini saya kasih tahu kunci. Coba Pak, ini semua ada yang udah berangkat haji, ada yang belum? Banyak yang belum? Banyak yang belum. Mau berangkat haji nggak Pak? Kalau berangkat haji tadi kita tahu kan 18 tahun, 15 tahun itu pun lama kuotanya dan bayarnya lumayan mahal, apalagi haji furoda. Ini Bapak Ibu tanpa bayar ya, insya Allah 3 tahun bisa dipanggil haji. 3 tahun ya. Nah ini salah satu adalah triknya, contohnya. Ada seorang pemuda datang ke majelis saya kalau di rumah itu buka pengobatan, kalau saya ada di rumah itu dari mulai ibadah Isya sampai subuh. Ini saya belum tidur, ini saya tidurnya pagi ya. Jadi ada yang datang pemuda nih ke rumah saya, Ustadz, saya pengen banget berangkat haji Ustadz. Saya bilang, wah bagus, seorang pemuda punya cita-cita, impian ingin berangkat haji. Akhirnya saya kasih amalan lah, nih baca surat Ibrahim. Saya kasih ayatnya, saya tulis, ini surat Ibrahim ayat sekian. Didawamin tuh sama si pemuda itu pulang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun. Setahun kemudian balik lagi ke rumah saya, Ustaz. Sudah saya amalin Ustaz, tapi belum juga berangkat Ustaz. Saya tambahin lagi surat haji, karena kan surat Ibrahim ini adalah Nabi yang mendirikan Ka'bah. Awalnya Nabi Adam dengan Nabi Sid anak yang mendirikan Ka'bah, lalu terhancur oleh kejadian Nabi Nuh saat banjir besar. Maka pondasi-pondasinya itu diteruskan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Baca surat Ibrahim sudah, baca tambah surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj lah saya kasih, karena surat Al-Hajj ini tentang perintah untuk melaksanakan haji. Pulang tuh si pemuda, setahun kemudian balik lagi, Ustaz belum berangkat Ustaz. Saya tulis lagi, ini tambah ini surat tanah, surat rumah. Kata si pemuda, Ustaz saya kan tinggal aja di masjid, saya nggak punya rumah Ustaz, makanya saya minta amalan biar bisa berangkat tanpa duit gitu kan. Ayo udah baca sholawat dah, karena dia kebetulan bantu masjid. Si Pak Hajinya, ketua DKM masjidnya ini sangat senang sama si pemuda ini karena rajin ya, dan juga bacaan sholatnya bagus.
Akhirnya saya kasih bacaan sholawat tuh yang ketiga tuh. Perbanyak sholawat. Pulanglah dia. 4 bulan kemudian, 4 bulan, hampir 5 bulan lah, balik lagi ke rumah saya, Bu. Ketika di depan rumah, ya, dia sudah menampakkan aura yang sangat berbeda. Pakai jubah panjang, sorbannya 3 rangkep, ya. Itu di kepala 2, di leher 1, tasbihnya gede-gede, dia pegang. Assalamualaikum Ustaz. Saya pikir nih caleg yang nggak jadi, stres. Wah, ini siapa ini caleg? Karena ada beberapa caleg yang nggak jadi berobat ke saya kan. Waduh, ini caleg yang nggak jadi. Tapi saya lihat-lihat ini si pemuda yang berkali-kali datang ke saya. Saya panggil ke dalam, ayo masuk. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya sudah dipanggil haji Ustaz. Wah, benar stres, saya bilang. Kenapa? Karena 4 bulan, 5 bulan pulang dari rumah saya terakhir, itu belum musim haji. Nah, gimana caranya dia bisa dipanggil haji? Dia balik 5 bulan yang lalu itu belum musim haji, baru 2 bulan lagi baru bulan haji. Coba saya pengen tahu kenapa? Apa benar-benar stres? Duduk saya bilang. Jadi gini Ustadz, pulang dari rumah Ustadz 5 bulan yang lalu, saya pulanglah mau ke masjid, ke tempat saya tinggal. Ternyata di depan gerbang masjid ada bendera kuning Ustadz. Pas saya datang ke masjid, ternyata diumumkan Pak Haji, ketua DKM masjid, meninggal dunia. Ayah angkat saya Ustadz. Saya sedih, akhirnya saya datang ke rumah Pak Haji. Saya bantulah keluarga besar Pak Haji untuk mempersiapkan tahlilan selama 7 hari. Kan gitu tuh Pak ya, tahlilan 7 hari, nyiapin bikin kopi, bikin teh, ngerebusin kacang gitu kan gitu. Nyiapin, terus dirapihin lagi, kelar tahlilan selama 7 malam. Nah, keluarga besar kan ngumpul tuh kalau meninggal kan, keluarga besarnya Pak Haji, keluarga besarnya Bu Haji gitu. Nah, akhirnya keluarga besar Bu Haji melihat ini kok anak muda ini sangat-sangat soleh, sangat rajin. Akhirnya keluarga besar si Bu Haji sepakat Bu Haji masa idah selesai dinikahkan dengan si pemuda ini. Nah, setelah nikah si pemuda ini dipanggil apa Pak? Dipanggil Pak Haji karena menikahkan Bu Haji. Jadi syaratnya Bapak ya, kalau mau dipanggil haji jangan terlalu serius ya. Kalau pengen dipanggil haji, nikahin Bu Haji. Nah itu ya. Jadi haji bagi yang mampu, kalau nggak mampu nggak usah berangkat haji, jangan dipaksakan. Kita copot nih Pak jari manis. Orang mengaku Islam tapi dia tidak melaksanakan puasa Ramadan, masih disebut Islam Pak? Masih, karena puasa pun bagi yang mampu. Kita lanjut, zakat. Orang melaksanakan mengaku dirinya muslim tapi dia tidak membayar zakat, masih. Bahkan zakat kalau kita tidak mampu wajib dizakati. Nah, ini spesifik zakat saya akan bahas nih ya, karena saya memang sekarang keliling di kota Depok 11 kecamatan, masjid-masjid lagi menggaungkan zakat. Jadi biar masjid ini menjadi sarana bukan hanya untuk ibadah mahdoh saja, ibadah sholat ya, tapi juga buat tabungan investasi akhirat kita Bu. Kalau ibu punya tabungan di ATM, punya tabungan di bank, tapi di akhirat kita harus punya tabungan. Karena dunia itu hanya 60, 70, 80 tahun, tapi akhirat itu panjang perjalanan kita. Di dunia aja kalau kita tabungan menipis, apalagi saat pandemi waktu kemarin kan apa aja dijual. Ya, semua orang jadi jago jualan. Ya, TV dijual, motor dijual karena kebutuhan kan itu. Nah, maka kita harus juga punya tabungan di akhirat. Nah, salah satu tabungan terbaik kita adalah zakat yang kita berikan ke masjid. Bukan zakat fitrah ya, zakat mal. Jadi saya keliling masjid lagi mensyiarkan itu untuk ada kas zakat mal di masjid. Karena ini adalah perintah daripada Allah dan Rasulnya. Jadi dulu ayat yang turun sebelum hijrah, ini kan bulan Muharram nih ya. Bulan Muharram identik dengan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah.
ketika zaman periode masih di Mekah, ini belum ada perintah zakat, Bu. Dulu itu ayat yang turun itu adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi saat periode Mekah belum hijrah ke Madinah, Rasulullah diperintahkan dengan para sahabat oleh Allah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. To'amil miskin, berikan makan kepada yang miskin. Jadi di periode Mekah itu menggebu-gebu sahabat untuk memberikan makan kepada orang miskin. Satu saat Rasulullah sedang kumpul di masjid, lalu datang musafir, orang miskin dalam perjalanan. Lalu bilanglah kepada Rasulullah, saya musafir, apakah bapak-bapak belum udah pada makan? Belum. Kalau begitu sahabat, siapa yang mau ke tempatan rumahnya untuk makan? Nih musafir. Perebutan tuh untuk menjamu tamu musafir. Nah jadi dulu gitu, sampai ada seorang sahabat yang memaksakan diri membawa tamu dari Rasulullah. Lalu ketika ke rumah, kata istrinya, makanan cuma tinggal sisa 2 porsi buat kita doang nih, Pak. Ya udah kalau gitu, kan di Mekah itu biasa pakai nampan para sahabat makan ya, kayak jamaah tablik tuh, makan bareng pakai nampan. Kebetulan saya penerjemah bahasa Arab jamaah tablik se-Asia saat itu di Purwakarta, di pesantren Al-Muhajirin, jamaah tablik yang sekarang sudah marak ya, masjid-masjid. Tahun 97 itu pertama kali jamaah tablik berkumpul se-Asia di pondok pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Nah saya kebetulan penerjemah bahasa Arab, saya guru bahasa Arab di pesantren. Nah jamaah tablik itu tuh kalau makan bareng berjamaah di masjid pakai nampan, padahal di situ ada isinya pejabat, ada pengusaha, ada dosen, ya makan bareng. Nah itu yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat. Nah akhirnya apa? Si istrinya dibilangin sama suaminya, ya udah mah siapin makan pakai nampan. Nanti ketika papa lagi makan sama tamu, matiin lampunya. Matiin lampunya. Jadi apa? Si suaminya ini pura-pura makan, pura-pura nyomot nasi, nanti ditaruh lagi. Yang penting si tamu biar kenyang. Sampai begitunya ngasih makan tuh. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kebiasaan beliau, Pak, itu nggak mau makan kalau nggak ada yang nemenin. Itu kebiasaan Nabi Ibrahim tuh, ya. Jadi kalau saya pun sama tuh Pak, saya juga nggak mau makan, nggak bisa makan kalau nggak ada temen nasinya. Ya kalau nasi doang nggak enak Pak ya. Saya kayak dulu Subang, saya mesantren di Laso Malang di Subang tahun 92, itu saya dapat jatah itu jajan 1 bulan 30.000, jadi sehari 1.000 rupiah itu plus lauk Pak. Ya plus lauk, plus jajan gitu ya, plus sabun segala macam zaman dulu. Jadi kita dapat nasi aja di pesantren. Jadi kalau hari ke-20 uang udah habis, udah kita makan nasi pakai garam. Ya. Tapi saya nikmat, namanya pesantren Pak, nikmat aja makan nasi garam. Karena pas saya kodek-kodek ke bawah nasi ada sate, ada rendang, ada telur. Wah enak banget tuh Pak. Kayak kita makan di kondangan Pak ya. Ambil lauk, pinggirin nasinya, nanti baru tutupin pakai nasi, tutupin pakai kerupuk kan gitu ya. Ngaku aja Pak, sama kita kan gitu. Jadi gitu tuh, kenikmatan makan itu bukan dari rasa makannya, bukan dari apa lauk pauknya. Kita pernah merasakan makan di kondangan yang begitu banyak menunya tapi nggak enak. Tapi makan bareng sama temen cuman pakai ikan asin, ya, cocol sambel, jengkol muda, udah mantap udah. Jadi yang membuat apapun nikmat itu rasanya, Pak, bukan lauk pauknya. Rasa yang kita dapat. Nah, makanya Nabi Ibrahim selalu menikmati makan kalau bareng orang. Kalau sendiri nggak enak makannya. Satu saat Nabi Ibrahim nggak dapat temen buat makan. Sampai menjelang mau siang, depan rumah aja Nabi Ibrahim nih, udah lapar perut. Ini kok nggak ada yang lewat, orangnya nggak ada yang lewat gitu. Ketika Nabi Ibrahim sudah lapar banget mau masuk, ternyata ada seorang bapak-bapak lewat. Usianya ya sudah sekitar 50, hampir 60 lah. Lewat, mau dipanggil sama Nabi Ibrahim. Wah dapat nih orang nih, mangsa saya buat temenin makan.
Baru mau dipanggil fu, ternyata Nabi Ibrahim, ini mah orang yang suka menghina Allah, orang kafir yang suka menjelek-jelekan Allah. Akhirnya nggak jadi Nabi Ibrahim mau manggil orang itu. Kenapa? Ya namanya orang lagi makan, Pak. Ya, orang-orang lagi makan, terus kenyamanan makannya diganggu, dia bakal akan cepat emosi. Makanya hati-hati, ya. Suami lagi makan, istri ya sabar dulu lah. Istri lagi makan sama. Jadi suami istri ketika lagi makan sama-sama, makanya bareng-bareng makannya. Kalau makannya terpisah gitu, saya nggak bisa makan kalau nggak bareng sama istri. Ya, jadi saya harus ditemenin istri, walaupun cuman dia satu suap gitu udah makan, harus saya temenin. Nggak bisa saya makan sendiri. Jadi Nabi Ibrahim mau manggil juga nggak enak. Akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke rumah, dia makan sendiri. Makanannya halalan, toyiban, baik, ya, didapat dari yang baik. Sebelum makan baca doa, setelah makan baca doa. Setelah kelar makan perutnya sakit banget Nabi Ibrahim. Lalu minta pada Allah, ya Allah, kenapa perut saya ini sakit ya Allah? Saya padahal sudah berusaha makan dengan makanan yang baik, sebelum makan baca doa, setelah makan baca doa. Lalu apa kata Allah melalui maka Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah menegur kamu pengen ngajak orang makan, kenapa nggak jadi? Jibril, orang itu orang kafir. Jibril, kalau saya sampai ajak makan, nanti lagi makan dia menghina Allah, menjelekkan Allah, takut saya emosi. Apa kata Jibril? Allah berpesan dan Allah bertanya kepadamu ya Ibrahim, kira-kira si laki-laki tadi, si bapak tadi, si fulan tadi usianya berapa? Ya udah mau 60 lah. Nah kira-kira selama mau 60 tahun itu yang ngasih makan siapa? Allah yang sudah dijelek-jelekan oleh dia, tapi dia tetap dikasih makan oleh Allah selama 60 tahun. Masa kamu cuma sekali ngasih makan aja nggak mau, nggak jadi? Jadi Pak, kalau dulu mau muslim mau bukan, kasih makan. Sama kayak bulan puasa, ketika bagi-bagi takjil di jalan tuh, orang mau buka puasa, pernah Bapak nanya puasa enggak, atau spesifik Islam bukan, kan gitu kan? Enggak Pak, kasih aja. Kalau enggak macet tuh jalanan kalau kita tanya mana KTP-nya, muslim bukan? Repot. Jadi kasih aja Pak, kasih aja, mau muslim mau non muslim kita berbagi aja. Dulu gitu Pak. Nah baru ketika periode pindah ke Madinah, hijrah tahun kedua Hijriah, baru turun ayat wa mimma razaqnahum yunfikun di surat Al-Baqarah. Jadi waktu periode Madinah awal-awal belum ada zakat mal, baru zakat fitrah. Baru zakat ini aja, pokoknya zakatnya nih, zakat umum, bukan zakat fitrah, bukan zakat mal, tapi zakat umum. Belum ada 8 asnaf, cuman fakir miskin. Kalau periode Mekah itu cuman orang miskin. Nah di periode Madinah tambah satu, fakir. Nah apa bedanya fakir dengan miskin? Ayo siapa yang jawab Pak? Bedanya fakir dengan miskin, ada yang tahu? Mangga. Kalau fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, tidak cukup, tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau sedangkan miskin memiliki pekerjaan dan penghasilan, tapi juga belum memenuhi kebutuhannya. Luar biasa. Mangga. Ini minyaknya. Ya, nah itu tepat. Fakir, miskin. Ya, insyaallah. Jadi fakir dan miskin itu bedanya seperti itu. Kalau miskin dia masih punya pekerjaan, tapi di bawah UMR gitu. Jadi tiap bulan masih nombok, masih ngutang sama mertua gitu kan. Tapi kalau fakir benar-benar nggak ada pekerjaan, dia nggak punya penghasilan. Jadi dua tuh asnaf. Nah bedanya zaman Madinah, periode Madinah yang kedua itu kalau kita dapat 100.000 sehari, yang 50.000 kita makan misalkan sama keluarga, sudah selesai makan cukup, 50.000 lagi keluarin. Tuh Bu, dulu 50%, setengah kita makan, setengah kita keluarin.
Dulu tuh zaman periode Madinah, Rasul dengan sahabat tuh gitu. Setengah kita makan dengan keluarga, setengah dikeluarin. Jadi nggak mikirin besok. Apalagi, wah tahun depan saya harus nabung nih. Nggak ada bu dulu. Tapi rezekinya ada aja. Nah, akhirnya pada tahun ke-8 Hijriah turunlah 8 asnaf zakat mal yang berapa persen bu? Zakat mal 2,5%. Nih saya bahas hari ini. Zakat mal ya itu tergantung kategorinya. Kalau misalkan Bapak pulang dari Masjid Nurul Hijrah, terus tiba-tiba jalan mau pulang ke rumah kesandung batu. Pas kesandung batu jatuh, ternyata batunya itu kebalik. Ada duit 1 juta tuh di situ, di balik batu. Ya. Nah, Bapak kalau pengen memang itu nanti menjadi hak Bapak, ya setelah diumumkan kan Islam gitu kan. Nah, itu Bapak dapat hak dari uang itu, tapi keluarkan zakat malnya berapa persen? 20%. Karena ini rezeki tak terduga. Bapak nggak kerja, cuman kesenggol gitu ya. Kayak misalkan Bapak lagi ngopi nih, ngerokok depan rumah, tiba-tiba si Fulan lewat. Pak maaf Pak, mau nanya rumah ketua DKM Nurul Hijrah di mana ya? Oh itu tuh Bapak lurus nanti belok kanan, catnya warna biru. Nah dia pergilah ke rumah ketua DKM. Terus nggak lama setengah jam balik lagi lewat rumah Bapak lagi. Pak, makasih banyak ya, saya tadi udah ketemu ketua DKM. Ini ada rezeki sedikit Pak, 10 juta. Buat apa? Saya tadi nanya Pak ketua DKM, karena Pak ketua DKM tuh bikin iklan di Facebook mau jual rumah. Ternyata alhamdulillah saya dapat untung nih 100 juta, maka saya ngasih Bapak 10% nih, karena Bapak yang ngasih tahu rumah ketua DKM. Itu kan rezeki dadakan Pak, rezeki tak terduga. 10 juta, keluarin Bapak 2 juta zakat malnya, cari ustadz di masjid, ijab kabul. Duh, kalau saya dapat 10 juta begitu lagi ngopi ngerokok sendirian, saya kasih ke masjid semuanya Bu. Nanti saya ngehayal lagi kan, gampang gitu ya. Ngehayal lagi biar dapat 100 juta kan gitu. Nah, 20%. Kalau seandainya kita bertani, nyawah ya, bertani, kita nanam sendiri, terus kita nyiram sendiri, terus nanti udah panen kita ambil sendiri, maka zakat malnya jadi 10%. Gitu. Ntar 10% itu kalau kita punya sawah, terus kita nyari orang pekerja untuk ngurusin sawah kita, itu dapat kita kena zakat malnya 10%. Tapi kalau kita kerja sendiri, kita yang nanam, kita yang nyiram, kita yang manen, maka itu turun menjadi 5%. Kalau lebih susah lagi, bangun tidur 3:30 subuh, mandi, sholat subuh, terus pesen Gojek, ya, terus naik busway, nah terus sampai turun di tempat busway, naik Gojek lagi sampai kantor, ya, terus di kantor pulang sore pesen Gojek lagi, naik bahkan capeknya kerja lebih capean perjalanannya gitu ya. Jadi lebih capek itu perjalanan daripada kerjanya, maka turun lagi 2,5%. Ini wajib tiap bulan. Hati-hati. Perbedaannya zakat, infak, sodakoh. Nih harus kita bedakan. Kalau kita berpikiran, kok saya setiap bulan sedekah ngasih orang tuh bahkan bisa lebih dari 2,5%, tapi kok rezeki saya kurang mulu, kayak nggak berkah. Hati-hati Bu. Pertama nih, zakat mal ini pengertiannya adalah membersihkan harta kita yang kotor. Kita dapat gaji 10 juta sebulan ya, Bapak dapat gaji 10 juta atau dagang, dihitung-hitung sebulan ya 10 juta. Maka yang 10 juta ini masih kotor Pak.
kalau belum diijab kabulin, ijab kabul dengan ustadz, dengan kiai, dengan guru, dengan masjid. Makanya masjid mesti ada tim zakat malnya, harus ada ustadznya buat penerima, karena harus ijab kabul. Kalau enggak ijab kabul jatuhnya sodakoh, jatuhnya bisa infak. Kalau ijab kabul zakat mal sama dengan zakat fitrah, ijab kabul. Ya, hati-hati, zakat fitrah aja sudah mulai orang, nih Pak 5 orang satu keluarga ngasih aja, ya langsung pulang taraweh. Tuh hati-hati tuh Pak. Ijab kabul kita kan Imam Syafi'i ngikutin ijab kabul, apalagi Imam Syafi'i lebih tertib lagi. Walaupun kita pakai uang, ada beras, ijab kabulnya pegang beras kita. Ya, biar apa? Biar berkah. Sekarang ini udah mulai ditinggalkan kayak gitu-gitu, simpel-simpel. Ya, mau transfer misalkan diniatin dulu. Memang dimudahkan sekarang, bisa via transfer zakat mal. Ada beberapa jamaah saya di luar kota yang menitipkan zakat malnya melalui saya. Nanti saya bagikan ke anak-anak yatim. Ya, tapi saya suruh niat dulu sebelum transfernya. Nawaitu an ukhriza zakatal mali an nafsi, sebutin nama. Kirim, nanti saya jawab juga qabil tu zakatal mali ketika di WA-nya. Bagusnya ijab kabul ya salaman, tapi kalau yang jauh ya boleh bisa. Kenapa? Karena ijab kabul itulah menandakan pembeda antara zakat dengan yang lainnya. Zakat itu pembersih. Kalau udah keluar 250.000, maka yang 9.750.000 jadi bersih. Kalau kita 250.000-nya sudah zakat mal, lalu sama ustadznya ketika sudah diterima, lalu ustadznya ngasih ke anak yatim, maka dapat nilai sodako yang dari 250.000 tuh. Jadi sudah zakat mal, terus dikasih lagi sama ustadznya buat anak yatim, tambah lagi pahala sodako. Kalau misalkan 250.000-nya itu dikasih ke santri, kalau saya kan suka santunannya kan anak santri di pesantren, terus dibeliin kitab misalkan, dapat sodakohnya, dapat infaknya selama kitab itu dipakai ngaji, maka terus ngalir ke ibu yang ngasih zakat mal itu. Tuh, kadang kita 10 juta ngeluarin duit 1 juta tuh sebulan, ngasih ke masjid, ngasih ke anak yatim, tapi tidak dijab kabulin. Jatuhnya apa? Sedekah. Dapat pahala, iya. Karena sedekah itu melipat gandakan rezeki. Bahkan ada yang 10, ada yang 70 kali lipat. Tapi kalau kita sedekah dari uang yang belum dibersihkan, belum dizakat malkan, maka kita sedekah dari harta yang masih kotor. Kayak kita ngasih baju kepada orang lain, bajunya kotor, tetap dapat pahala sedekah baju, tapi yang nerimanya kan nggak nyaman gitu. Tuh, nah kalau ini pengertian zakat ya, kebetulan saya di Purwakarta 2003 setelah saya lulus kuliah di Sukabumi, saya ditarik oleh orang tua saya, Kiai Haji Abun Bunyamin, pimpinan Pondok Pesantren Al Muhajirin, dan beliau sekarang sebagai Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Itu saya ditarik oleh beliau untuk megang Bajis dulu ya, Kabupaten Purwakarta. Dulu Bajis Kabupaten Purwakarta tahun 2003-2004 saya megang tuh. Jadi ketua umumnya Bupati Purwakarta Pak Lili Hambali Hasan, wakilnya waktu itu Dedi Mulyadi yang sekarang lagi viral nih. Nah, Pak Abun itu adalah ketua harian Bajis Kabupaten, sekarang jadi Basnas. Nah, saya ditarik setelah lulus kuliah untuk memegang Bajis Kabupaten. Saat itu zakat di Purwakarta, di kabupaten, satu kabupaten itu cuman pendapatannya per tahun cuma 100 juta sekian tahun 2003. Kalau yang orang Purwakarta atau lagi main Purwakarta boleh mampir ke Basnas Kabupaten Purwakarta, tanya sejarahnya. 2003 saya megang Bajis tuh, gedungnya gedung dakwah namanya di Cipaisan. Anak saya pesantren dua-duanya di sana. Saya punya anak 4 Pak, laki-laki 2, perempuan 2. Yang 2 di laki-laki di Purwakarta, yang 2 di rumah, masih kelas 6 SD sama kelas masih bayi 4 bulan. Jadi saya sudah punya sepasang anak laki-laki, sepasang anak perempuan. Cuman istri belum sepasang. Nah, jadi di Purwakarta itu, di Basnas itu hanya 100 juta setahun. Akhirnya saya dapat kewajiban oleh kiai untuk membuat cara agar naik. Saya bikin buku zakat. Akhirnya keluarlah tahun 2003 itu zakat Purwakarta naik dari 100 juta menjadi 1,3 miliar setahun. Jadi saya bikin program tuh, bikin buku. Nah, zakat ini hati-hati, bukan hanya uang. Bapak punya rumah 4,
Ya, kalau 4-4-nya rumah itu dipakai, maka keluar zakatnya sekali aja waktu beli rumah. Ya, Bapak punya rumah 4, karena Bapak mengikuti program yang masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Jadi 4 rumahnya. Nah, maka 4-4-nya diisi, zakat malnya pertama kali beli rumah itu 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, berarti 25 juta sekali waktu beli. Ingat tuh, kalau beli barang, beli benda, kita siapin zakat malnya kalau mau berkah. Tapi kalau rumah 4 ini, yang 1 dipakai, yang 3 kosong, maka setahun sekali itu rumah yang 3 itu keluar zakat malnya seharga rumah itu. Kalau rumah yang 3 itu tahun ini 1 miliar, maka 25 juta per rumah. Kalau tahun depan 2 miliar, maka 50 juta per rumah, kalau pengen berkah rumahnya. Nah, kalau dikontrakin, maka nilai zakat malnya sesuai dengan kontrakan, harga kontrakan itu. Misalkan dikontrakin setahun 10 juta, maka zakat malnya turun, bukan dari harga rumah, tapi dari harga kontrakan itu, cuma 250.000 per tahun. Makanya jangan dikosongin rumah, Pak. Jangan dikosongin. Atau kalau mau nggak bayar zakat mal per tahunnya, maka kasih pakai aja. Teman nggak punya rumah, udah pakai rumah saya, yang penting dirawat, diurus. Atau saudara dipakai rumah. Sama kendaraan juga gitu. Bapak punya mobil 2, yang 1 dipakai, 1 enggak, selama setahun jadi pajangan doang, keluar tuh zakat malnya tuh tiap tahun. Tuh, itu yang kita kebanyakan tidak memahami ketika saya punya kendaraan beli baru tapi rusak terus. Nah, takutnya belum kita zakat malin tuh. Ketika kita beli barang, kita niatin zakat mal dari barang itu biar berkah itu barangnya gitu, dan dipakai gitu. Jangan dibiarin aja dikoleksi. Kan ada artis yang punya mobil 13, cuman 1-2 yang dipakai, sisanya pajangan aja, bayar pajak. Itu harus bayar zakatnya juga itu ya. Jadi makanya pemahaman zakat itu harus kita pahami untuk apa? Agar rezeki kita, keberkahannya ternilai. Ya, saya ada beberapa jamaah saya, orang-orang yang ada yang dari 2011, seorang pilot itu menitipkan zakatnya dari 2011 sampai sekarang. Itu apa? Dia bilang, yang saya berikan tidak berkurang, alhamdulillah menambah terus. Inilah zakat mal ini, insya Allah membuka rezeki. Yang 3, Pak, ya, nanti lebih ininya nanti kita bahas lagi. Kita copot nih, ini sudah 3 nih, masih disebut Islam. Kalau saya copot salah satu dari syahadat dan sholat, Islamnya akan copot. Jadi kunci Islam tuh, Pak, ada di 2 jari ini, syahadat dan sholat. Kuncinya ada 2. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam, ya, dia haji udah pernah, umroh tiap tahun, puasa Ramadan dia jalani, zakat dia penuhi, tapi dia nggak sholat, maaf, tidak akan diterima dan tidak akan diakui muslim. Ada seorang artis ketika diwawancara sama Rhoma Irama di channel YouTube-nya, ketika itu artis itu bilang, iya saya sholatnya masih bolong-bolong Pak Haji, tapi saya tutupinya dengan sodako, dengan saya berikan ke anak yatim panti asuhan, dengan saya umroh haji. Nggak masuk, nggak akan diterima. Awwalu ma yuhasabu as-sholah, idza saluhat saluhat amalu kullu. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua amal jadi baik. Wa idza fasadat fasadat amalu kullu. Ketika amalnya, sholatnya buruk, maka seluruh amalnya jadi buruk. Paling utama, kunci kalau mau benahi semua ibadah kita adalah tonggaknya di sholat. Nah, masalah sholat ini kan yang penting apa? Yang penting kita harus pikirin jangan sampai sholat kita tertolak. Sekarang ibu bapak, kita sholat sudah bertahun-tahun. Adakah jaminan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah jaminan? Nggak ada. Ada seorang brimob datang ke majelis saya. Malam-malam dia datang jam 1 malam, dia nangis.
Dia bilang, Ustadz, saya banyak dosa Ustadz. Saya sudah lalai nggak sholat. Terus saya juga melakukan maksiat. Saya pokoknya maksiatnya banyak. Tapi saya pengen tobat Ustadz. Ya udah, jalanin sholat. Karena saya bilang sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholatlah si Brimob ini nih. Beliau dulunya pernah menjadi ajudannya Pak Yusuf Kala. Jadi beliau ini sholatnya tepat waktu, sholatnya di masjid. Berapa bulan datang lagi ke rumah saya, Ustaz, saya sudah jalanin sholat Ustaz, alhamdulillah tepat waktu, alhamdulillah berjamaah. Tapi Ustaz jujur, maksiat saya masih saya jalanin Ustaz. Jadi yang kita kenal STM-nya itu ya, sholat terus, maksiat jalan. Padahal mah harusnya nggak begitu, Bu. Orang yang sholat kan jelas ayatnya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholatnya diterima, sholatnya benar, dia nggak akan melakukan kekejian dan munkar. Rasulullah SAW ketika ada seseorang datang kepada beliau lalu bilang, ya Rasul, saya pengen masuk Islam. Alhamdulillah, kata Rasulullah, tapi saya belum bisa ninggalin judi, minum, main cewek, berzina. Kata Rasulullah apa? Ya udah, yang penting syaratnya satu, kamu jangan bohong. Coba, itu Rasulullah. Coba kalau ada yang ngomong ke kita begitu, nggak usah masuk Islam, masih begitu mah, masih maksiat. Rasul mah enggak, dakwahnya Rasul itu dengan bijak. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut, dengan baik. Kalau ngajak orang mah dengan lemah lembut. Saya tuh, Bu, yang namanya ada preman datang ke rumah, ya, itu namanya bawa minuman atau habis minum datang ke rumah lagi mabok, nangis, ceritalah istrinya kabur segala macam, minta tolong. Ya, kita harus terima dengan baik. Itu saya dulu di Priuk, Bu, 1 tahun saya di Pelabuhan Priuk. Ibu bapak, kalau bapak ada kerjaan ke pelabuhan, boleh tanya di pelabuhan pos 6, pos 5, pos 3 yang megang namanya Mas Ilham sampai sekarang. Tanya tentang saya di sana. Gitu. Mungkin bapak kalau bilang kenal sama Ustadz Ade, di sono dikasih makan, dikasih rokok sama beliau. Beliau yang jaga di Pelabuhan Priuk. Itu kita pendekatannya, Pak, pendekatan dakwah itu. Makanya dakwah itu bukan hanya di masjid. Saya sekarang ketua bidang dakwah. Bulan puasa kemarin saya 43 titik ceramah 1 bulan. Priuk, Jakarta sampai ke Depok. Keliling sehari bisa 3-2 jadwal. Tapi saya menyenangi dakwah itu ketika bukan di atas mimbar, Pak. Ketika duduk, semalam saya ngobatin seorang ustadz. Itu sambil kita berdakwah dengan obrolan 3 jam. Ustadz-ustadz yang ada di Sukmajaya sering banget di rumah saya ngumpul. Ustadz Agus Suherman, Ustadz Adi Nur, Ustadz Hakim, Ustadz Dodi, suka ngumpul di rumah tuh. Ya, kadang ada yang konsultasi, ada yang berobat, ada yang sharing tentang hikmah. Kita welcome gitu. Makanya apa? Sholat ini jelas, tapi ternyata ada orang yang mengaku sudah sholat tepat waktu masih maksiat. Berarti masih ada masalah dengan sholat kita, Pak. Ini masih waktunya masih lama nggak nih? Berapa menit lagi, Ketua? 3 menit ya. Nah, berarti ini kita sambung nanti bulan depan ya. Tapi sekilas saja nih. Karena ini sholat ini sangat penting. Kita akan bahas sholat satu kesempatan yang full. Kuncinya gini. Siapa yang bisa nerusin ayatnya? Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada terusan ayatnya. Siapa yang bisa jawab? Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibu-ibu belum ada yang jawab. Ayo jawab, Bu. Anil fahsya'i wal munkar. Nah, terus ujungnya apa aja ntar saya kasih, salah juga saya kasih. Asal jangan Allah membarik lana aja. Apa? Hah? Apa, Bu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada, itu udah kan? Padahal ada ujungnya. Bentar ya, minyaknya ada di belakang.
Tetap saya kasih, Bu. Aduh. Maaf, kasihin ke ibu dong. Nah, kita lagi dikit ya. Kasihin ke ibu yang duduk. Dikit lagi sebentar Pak ya. Ya, sama-sama. Itu Bu, ayatnya ada terusannya. Aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini ujungnya sebenarnya rahasia sholat bisa anil fahsya'i wal munkar dan sholat bisa diterima. Ini karena ujung ayatnya. Ayo Pak. Hah? Hah? Ini bahasa yang bukan. Aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya? Salah. Wala zikrullah apa? Nah, udah nggak apa-apa nih Pak. Pak, nih Pak, mangga Pak. Wala zikrullahi akbar. Itu yang jarang disebut Pak. Ini kunci kalau mau sholatnya diterima sama Allah. Maaf ya, sama-sama. Ada ayat surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Dan mereka nggak sholat kata Allah, walaupun mereka di depan Ka'bah lagi ibadah, mereka hanya bertepuk dan bersiul. Jadi bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan, gerakan sholatnya dianggap sebagai tepokan. Kenapa? Karena sholatnya cuma bacaan dan gerakan. Kuncinya apa? Yaitu di belakang itu wala zikrullahi akbar. Ingat kepada Allah, ini yang lebih besar. Wala zikrullahi akbar. Ingat kepada Allah. Jadi sholat itu sempurnanya 3 rukun. Pertama, qauli, bacaannya mesti baik. Kedua, fi'li, gerakannya jangan buru-buru. Yang ketiga, qalbi, hati dan pikirannya mesti tertuju inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ayat awalnya aqimis sholah, bukan if'ali sholah. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Apa bedanya mendirikan dan menjalankan? Kita akan bahas di bulan yang akan datang insyaallah kalau ada umur, kalau kita ada waktu, kita bertemu kembali, kita bahas tentang sholat sampai ke akarnya agar sholat kita diterima Allah nanti. Dan selanjutnya kita akan bahas syahadat, dan insyaallah ada bahasan-bahasan juga tentang kenapa doa di depan Ka'bah, di depan batu Hajar Aswad bisa mustajabah, dan bisa nggak kita doa di rumah, di masjid, atau di dimanapun kita doa bisa mustajabah seperti di Mekah. Ada 4 rahasianya. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Mudah-mudahan kita ada waktu, ada umur, dan mudah-mudahan ibu bapak juga dapat keberkahan dari Allah ya. Itu minyak al-hikmah itu yang dapat, cara pakainya nanti baca, itu ada nomor telepon saya juga, ada channel YouTube saya Guru Hikmah Official. Kajian kita kali ini juga ada di situ, cara pakai minyaknya, terus testimoni dari para ustadz, para habaib yang sudah pakai minyak itu boleh dilihat ya. Insyaallah kalau ada yang mau pesan ke ketua masjid boleh. Insyaallah kita ketemu lagi, mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan insyaallah kita mendapatkan ridha Allah karena kita niat mencari ilmu Allah. Jangan lupa terus perbaiki sholat kita agar ibadah kita yang lainnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah. Ayo Pak, salaman dulu Pak. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu